Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Ibu. Semangat sudah 100% kembali Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Siap. Baik, perkenankan saya untuk menyapa kembali semua Bapak Ibu guru hebat PPG pada hari ini dari ujung barat Indonesia, dari Aceh hingga tadi ada Baik, mudah-mudahan semua peserta orientasi pada pagi hari ini telah kembali di ruangan Zoom kita, karena kegiatan pemaparan materi dari narasumber kita akan dimulai. Bentar, Bu, matikan dulu. Bapak Ibu, untuk agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi yang berkaitan dengan tantangan pembelajaran abad 21 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fitri Amelia MPD, kebetulan juga peran sebagai Wakil Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, sebagai fasilitator pada kurikulum merdeka dari Kemdikbudristek. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini saya yakin sungguh luar biasa nantinya, yang akan bisa berbagi bersama Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat begitu ya. Mari Bapak Ibu, waktu dan layar kami persilahkan untuk Ibu Dr. Fitri Amelia MPD. Terima kasih Ibu Yoga Dwi Windy Kusumaningtyas. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Ya, kedengar, Bu. Dengar, Bu. Jelas, Dengar, Bu. Ya, jelas, Bu. Jelas. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi disampaikan oleh Ibu Yoga bahwa teman-teman sudah punya semangat kembali 100%. Oke, baik. Teman-teman semuanya, saya sampaikan terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran daring kita berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah mohon peserta menghidupkan kameranya. Jadi yang belum menghidupkan kamera, silakan dihidupkan. Apakah dengan virtual background atau tidak, monggo sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka mikrofon dimatikan, ya. Jangan menunggu co-host untuk mematikan. Jadi secara sadar langsung mematikan, gitu ya, ketika tidak ada kepentingan untuk berbicara. Ketika itu sudah dipatuhi oleh semuanya, maka insya Allah kegiatan kita, pembelajaran kita di esok hari dan seterusnya akan berjalan dengan lancar. Jadi teman-teman mahasiswa PPG, kegiatan pembelajaran PPG akan dilaksanakan secara daring dari hari ke hari hingga kelulusan nanti. Oleh sebab itu, hadirnya hati, jiwa, dan raga di dalam kegiatan daring akan menjadi pijakan bisa memahami materi secara komplit. Jadi kalau teman-teman ada yang mematikan kamera, kemudian sambil menyapu, maka insya Allah ilmunya akan tersapu juga hingga ke halaman. Kalau ada yang ke kamar mandi juga akan tersiram masuk ke selokan. Jadi kalau duduk santai, kemudian hati dan jiwanya berada di ruangan yang sama dengan saya, maka insya Allah informasi sekecil apapun bisa ditangkap dengan sempurna. Izinkan saya mengenalkan diri, meskipun tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Yoga. Nama saya Fitri Amelia. Kebetulan saya fasilitator di kelas PAUD, jadi insya Allah tidak menutup kemungkinan akan bertemu dengan teman-teman mahasiswa PPG kelas PAUD. Teman-teman semuanya, ini adalah tahun kedua atau tahun ketiga ya pelaksanaan pembelajaran PPG secara daring, dan teman-teman juga sudah memiliki pengalaman menggunakan aplikasi pembelajaran daring, apakah itu Zoom ataupun Google Meeting. Jadi sebagai bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kompetensi kita dan juga mendapatkan
semacam pengakuan secara resmi dari negara bahwa teman-teman yang ada di sini adalah guru profesional melalui kegiatan PPG, terutama dalam hal ini adalah PPG dalam jabatan. Teman-teman semuanya, izinkan saya berbagi layar. Jadi tadi disebutkan sebagai tantangan ya. Saya mulai terlebih dahulu supaya kita bisa mengenal diri kita gitu ya sebelum memutuskan untuk menghadirkan jiwa raga kita gitu ya di dalam kegiatan PPG dan juga dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita semua adalah pendidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ada definisi apa itu pendidik gitu ya. Pendidik itu disebutkan sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru. Jadi saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu guru dari pendidikan TK, kemudian di SMP, SMA dan SMK gitu ya dari beberapa bidang studi. Ada yang dari agribis tadi, kemudian dari pekerjaan sosial, kemudian dari keperawatan, kemudian dari biologi, dari pendidikan bahasa Inggris, dan sudah ya. Ya, itu bidang studi yang teman-teman ambil gitu ya. Semuanya adalah pendidik. Kemudian pendidik tersebut, guru tersebut begitu ya. Dengan sebutan yang lain begitu ya. Berpartisipasi gitu ya, berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Ini definisi dari pendidik. Jadi teman-teman insya Allah menjadi bagian orang-orang yang bisa mencerdaskan bangsa karena disebut sebagai pendidik. Nah, karena kita sudah mendapatkan sebutan sebagai pendidik, maka sebelum kita melakukan banyak hal gitu ya, maka kita kembali lagi pada tujuan pendidikan nasional yang sudah diamanahkan dalam undang-undang gitu ya. Saya sudah menebalkan hal-hal yang penting sebagai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa supaya siswa-siswa yang kita didik bisa menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang seutuhnya itu manusia yang manusia, bukan hanya lahirnya manusia gitu ya, tetapi jiwanya manusia, pikirannya manusia, omongannya juga manusia. Sehingga banyak, mohon maaf sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi banyak di luaran sana begitu ya yang mengklaim dirinya manusia tetapi perilakunya tidak manusiawi gitu ya. Jadi kita adalah para pendidik yang ingin siswa-siswa kita menjadi manusia yang manusiawi, yang bisa berinteraksi dengan manusia di bumi manusia. Jadi kakinya tetap berpijak pada bumi meskipun dikenal oleh makhluk langit. Itu manusia seutuhnya. Jadi bukan manusia yang malaikati begitu ya, tetapi manusia yang manusiawi. Ada ciri-ciri manusia yang manusiawi atau manusia yang seutuhnya. Yang pertama adalah bertakwa. Jadi apapun bidang studi yang diajarkan, tujuan akhirnya adalah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada selain bertakwa adalah mengembangkan potensi peserta didik, gitu ya. Mengembangkan potensi peserta didik artinya kita perlu memahami peserta didik kita, gitu ya. Dia di lingkungan seperti apa. Nah, teman-teman ini kan tadi disebutkan dari berbagai penjuru daerah, gitu ya. Ada dari Aceh, ada dari Kalimantan Barat, ada Sumatera, gitu ya. Tak lupa juga yang ada di Jawa Timur ya. Tadi ada disebutkan Lumajang, kemudian Banyuwangi begitu ya. Maka sebenarnya ada hal-hal yang khas dari setiap daerah. Sehingga tidak perlu sama ya, tidak perlu sama memperlakukan peserta didik apakah dari materi atau yang lainnya. Karena apa? Karena punya potensi yang berbeda dan potensi peserta didik akan dipengaruhi oleh potensi lingkungan yang ada di sekitar kita.
Untuk apa mengembangkan potensi peserta didik itu? Kembali lagi pada tujuan yang pertama saya sampaikan bahwa mereka akan menjadi generasi emas Indonesia yang beriman dan bertakwa. Jadi tidak ada tujuan yang lain gitu ya selain beriman dan bertakwa. Sedangkan sifat-sifat yang lain seperti mandiri, kemudian sehat itu tambahan gitu ya. Tambahan dari tujuan pendidikan nasional. Ini perlu kita kuatkan terlebih dahulu apa tujuan kita menjadi pendidik. Kemudian di kegiatan PPG ini, teman-teman akan mendapatkan semacam gelar baru, bukan hanya pendidik, begitu ya, tapi nanti akan menjadi guru profesional. Jadi teman-teman pada saat lulus di kegiatan PPG ini mendapatkan sertifikat sebagai pendidik. Berkenan semua mendapatkan sertifikat pendidik? Oh ya, Berkenan, Bu. Sangat berkenan geleng-geleng ya. sekali. Berkenan sekali. Berharap benar. Berkenan, Bu. Ya. Sangat berkenan, Bu. Sangat berkenan, Bu Fitri. Oke, ya, alhamdulillah. Sangat berkenan sekali. Jadi bismillahirrahmanirrahim akan menjadi doa kita bersama di hari Rabu ya. Hari Rabu ini mengawal kegiatan PPG, insya Allah doanya diistijabah gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Amin. Dan awalnya tadi Amin, disebut pendidik, maka selanjutnya melalui kegiatan PPG ini teman-teman akan disebut sebagai guru profesional gitu ya. Guru profesional disebutkan di sini seperti apa gitu ya guru profesional. Yang pertama disebutkan bahwa guru profesional itu yang bertakwa. Jadi melalui interaksi kita dalam kegiatan pembelajaran, ingat bahwa kita akan menjadi pendidik yang menjadikan siswa itu bertakwa. Nah, sebelum menjadikan siswa itu bertakwa, maka kita dulu gitu ya, terlebih dahulu untuk bertakwa. Berakhlak mulia. Jadi kalau misalkan mengajarkan disiplin, berarti gurunya disiplin dulu. Kalau akan mengajarkan jujur, maka gurunya harus jujur. Kemudian bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, kemudian yang menguasai materi ajar. Jadi secara karakter terlebih dahulu dibangun oleh kita semuanya. Kemudian jangan lupa bahwa kita adalah guru yang tidak melakukan kegiatan malpraktek gitu ya. Malpraktek itu pengetahuannya menyimpang gitu ya. Menjelaskan materi yang salah. Contohnya misalkan di PAUD nggak perlu dengan bermain, langsung serius saja gitu ya, langsung belajar. Itu berarti malpraktek di pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Kemudian berkarakter, berkepribadian Indonesia, menginspirasi, menjadi teladan, memiliki penampilan yang memesona. Coba kita perhatikan ya, setiap kata yang ada di dalam definisi guru profesional di profil ya, tujuan akhir dari kegiatan PPG. Semuanya adalah karakter-karakter yang bertakwa begitu ya, kemudian berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia, menginspirasi, menjadi teladan, penampilannya memesona, kemudian ikhlas, disiplin, semuanya adalah karakter. Jadi sebenarnya dari kegiatan ini gitu ya dapat disimpulkan bahwa guru itu adalah orang-orang yang memiliki karakter. Ini mohon maaf siapa yang mencoret-coret. Kreatif sekali ya. Oke, terima kasih Bu Indra. Mungkin itu coretan cinta untuk saya ya Bu Indra. Adalah karakter-karakter untuk menguatkan diri kita semuanya. Konten begitu ya, atau penguasaan materi didapatkan sebelumnya di pendidikan sarjana. Sehingga di guru ini, apalagi teman-teman dalam jabatan sudah menjadi guru sebelumnya gitu ya, maka PPG ini bisa disebut sebagai jalan untuk mendapatkan sertifikat pengakuan dan legalitas bahwa teman-teman memang sudah terpanggil jiwanya. Jadi akan ada sebutan teman-teman adalah guru profesional. Kemudian PPG itu dikenalkan juga bahwa selain disebut guru profesional yang punya karakter dan juga kompetensi, disebut juga sebagai guru yang memesona gitu ya.
memesona itu artinya bisa membuat orang lain tidak berkedip atau nggak noleh-noleh, itu guru memesona. Sehingga pada saat menjadi guru jangan sampai pakai daster, karena akan langsung noleh, ya, noleh nggak mau lihat gitu ya. Dan ini mohon diingat pada saat kegiatan pembelajaran nanti. Jadi kalau misalkan saya akan melihat teman-teman, coba saya lihat terlebih dahulu apakah ada yang menggunakan daster pagi ini. Kalau dari tampilannya tidak, coba sebentar. Oh, sepertinya nih semua ya jiwa raga. Nah, ini mohon yang bocor suaranya dimatikan terlebih dahulu. Semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke. Bapaknya juga sudah siap dengan baju yang sopan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini menunjukkan bahwa ada usaha untuk menjadi guru memesona. Jadi pada saat kita menjadi murid gitu ya, untuk pengukuhan guru gitu ya, kita menampilkan seperti apa seharusnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran nanti setiap hari Gimit dengan dosen-dosen, saya berharap teman-teman siap. Jadi kalau misalkan menggunakan jilbab, ya selalu menggunakan jilbab supaya konsisten begitu ya, kemudian siap untuk belajar. Kemudian karena jadwalnya nanti akan berbeda-beda begitu ya, ada yang melakukan Gimit itu di pagi hari, ada yang siang hari, ada yang sore hari, maka jangan lupa untuk menyiapkan fisiknya supaya sehat. Jadi jangan sampai melalui kegiatan PPG teman-teman kemudian sakit karena nggak makan. Nah, jadi sebelum Gimit makan terlebih dahulu. Jadi pada saat tadi pembukaan pukul 8, kemudian ada waktu istirahat. Harapannya apa? Harapannya adalah semuanya bisa berdiri gitu ya, supaya nggak ceket ya, nggak apa namanya, nggak lengket dengan kursi gitu ya, nggak panas gitu ya. Jadi ada waktu istirahat supaya kita manusiawi, karena kekuatan manusia untuk di depan layar juga terbatas. Nah, kemudian selain guru yang memesona, ada guru panggilan jiwa ya. Kalau disebut guru panggilan jiwa, banyak contohnya gitu ya, banyak beritanya. Meskipun hujan tetap berangkat gitu ya. Nah, tinggal saya bertanya, teman-teman yang ada di sini, kalau hujan tetap berangkat ke sekolah atau langsung diliburkan? Berangkat Bu, kan dari pagi. Terima kasih. Kecuali banjir ya. Kalau ngajarnya di PAUD sudah tahu banjir, diliburkan dulu ya, meskipun pada panggilan jiwa. Libur Bu, banjir. Ya kalau banjir jangan, untuk keselamatan ya. Kalau gerimis berangkat ya. Gurunya masuk, muridnya diliburin kalau banjir. Oh siap, itu panggilan jiwa yang sesungguhnya. Jadi mengamankan muridnya bahwa kita berada di bumi manusia. Kemudian selanjutnya guru yang kreatif. Jadi teman-teman perlu dimatikan dulu. Ini saya matikan ya. Jadi kalau tidak ada hal yang ingin disampaikan, tolong mic-nya dimatikan. Guru yang kreatif. Jadi sebenarnya di zaman digital ini mungkin Bapak Ibu semuanya tidak belajar Zoom seperti apa, Gimit seperti apa, tetapi karena panggilan jiwa, kemudian karena keinginan untuk terus maju dan mau belajar, maka teman-teman guru bisa mengikuti perkembangan. Jadi saya contohkan terlebih dahulu bagaimana kita bisa memanfaatkan interaksi secara daring. Saya akan share kepada teman-teman semuanya. Bentar. Oke. Kita akan bermain begitu ya, sebagai tantangan baru di dunia digital. Saya kirimkan link melalui chat, silahkan dibuka. Nah ini kalau yang stay di depan laptop langsung buka. Nah kalau yang jauh dari laptop segera berlari karena kita akan bertemu di ruang. Nah.
Nah, ada yang sudah masuk. Oke, ada 28 yang sudah masuk. Jangan diutak-utak dulu, mohon sabar. Oke, ini siapa ini yang hijau? Ini karena tidak ada nama ya. Baik, ini ada beberapa menu di Jamboard ini. Teman-teman menggunakan yang nomor 4, yang sticky note yang ini ya. Kemudian perkenalkan namanya siapa. Seperti saya contohkan, misalkan saya adalah dosen. Teman-teman bisa menggunakan bidang studinya. Kemudian nama saya Fitri Amelia. Kemudian saya di Jember. Kemudian saya simpan. Nah, contohnya demikian. Silahkan teman-teman tuliskan. Begitu ya, langsung ditulis PPG Agribis untuk Agribis, PPG PAUD untuk PAUD, PPG Bahasa Inggris untuk Bahasa Inggris. Kemudian asalnya di mana? Gitu ya. Bu, saya belum bisa buka. Oke, ditunggu Itu Ibu. tulisannya terlalu banyak orang yang sedang melihat dokumen ini sekarang. Oh gitu, harusnya tetap Iya. Ya, Ibu. Belum juga bisa. nggak bisa buka. Sama Bu, nggak bisa buka kita. Terlalu banyak yang buka. Masuk, Bu. Iya. Iya, belum masuk. Belum bisa masuk. Siap. Belum bisa masuk. Iya Bu, sama ini tidak bisa masuk. Oke, siap. Sabar, sabar. Oke, yang sudah bisa masuk, alhamdulillah. Terima kasih. Ada PPG Bahasa Inggris dari Belum bisa Blega. masuk, Bu. Iya. Belum bisa masuk, Bu. Oke, Juga belum bisa masuk, Bu. nggak apa-apa. Mohon izin saya tidak bisa masuk, Bu. Assalamualaikum. Oke, nggak apa-apa. Iya, Bu, belum bisa masuk ini masih. Iya, oke. Yang sudah bisa masuk, terima kasih. Ini ada yang menghapus layar saya. Terima kasih. Oke, tadi belum sempat menjawab semua, membaca semuanya, sudah ada yang menghapus, ada clear ya. Oke, dari Bu, yang belum bisa masuk gimana, Bu? nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum, Bu. Belum bisa. Nggak apa-apa, Bu, yang bisa masuk aja. Terima kasih, Bu. Saya sudah bisa masuk, Bu. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Yang dipakai yang sticky note ya, nggak usah yang coret-coret. Oke. Aku lagi berjuang masuk. Oke, semoga kita bertemu. Saya coba terus tapi belum bisa. Apa? Belum bisa masuk, Bu. Tangerang, oke. Nurelah. Kemudian Zainal Abidin dari Sulawesi. Wah, salam hormat saya, Pak Zainal Abidin, jauh sekali. Kemudian Ambar Dwi Jayanti, Agribis Pertanian. Ada Maus Ati. Wah, terima kasih. Jauh nih ya. Ada PPG Bahasa Inggris Tangerang, Probolinggo, Tuban, Sidoarjo, Bangkalan. Oke, Kalbar. Oh, terima kasih. Alhamdulillah bisa masuk semuanya. Yang masuk ya. Yang nggak bisa masuk nggak apa-apa. Ada Abdullah Apriyono. Salam hormat saya, Bapak. Oke. Teman-teman semuanya, sebenarnya petunjuk saya tadi adalah teman-teman menuliskan namanya, gitu ya. Kemudian saya meminta teman-teman untuk menggunakan sticky note, kemudian yang tampil adalah warna kuning. Ternyata, begitu ya, berjalannya waktu ada yang memilih warna pink, ada yang memilih warna hijau, ada yang memilih warna biru, itu menunjukkan bahwa IT bukan lagi hal yang baru yang perlu ditakutkan. Jadi baru pakai aja langsung ber gitu ya. Semuanya bisa. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan untuk slide yang pertama. Oke, Tranggale, terima kasih Yuliani. Oke. Dari Aceh, Sri Maryani, keperawatan. Ya, terima kasih semuanya. Baik, kita akan berpindah ke slide yang nomor 2. Karena sudah ada dari Situbondo, saya pindah ke slide yang ketiga. Untuk slide yang nomor 3, saya akan meminta teman-teman untuk menuliskan apa namanya, motivasi ya. Motivasi PPG ini.
Silahkan dituliskan. Cara menuliskannya, tulis namanya, kemudian apa motivasinya. Menggunakan sticky note saja. Yang ini ya, jangan dicoret-coret. Oke, motivasi di kegiatan PPG silahkan ditulis. Yang sudah masuk, yang belum masuk tidak mengapa. Oke, ini nama ada di slide yang pertama tadi ya. Oke, saya pindah dahulu. Duplikasi, saya akan pindah ke sini. Oke. Kita yang motivasi di halaman ketiga ya. Menjadi guru profesional, motivasinya. Oke, pilih. Ini emang tidak bisa praktek, kamu sedang nonton. Itu kawan-kawan tuh masuk, kalau bisa praktek langsung. Udah bisa ya. Oke, aku guru. Oke. Menjadi guru profesional. Wah, ini motivasi saya mengembangkan proses belajar, variasi metode pembelajaran. Wah, terima kasih motivasi yang luar biasa. Menambah ilmu pengetahuan. Motivasi saya mencerdaskan, menjadi guru profesional. Wah, ini seru sekali. Motivasi banyak ilmu, banyak pengalaman. Oke, siap. Yustika Rini, Zainal Abidin. Wah, ini Pak Zainal tadi ya yang berhasil menuliskan di yang pertama tadi, ingatan saya. Menjadi guru profesional yang memesona, panggilan jiwa yang kreatif dan inovatif. Ih, mantap. Terima kasih Pak Zainal. Kemudian Rahmat. Wah, ini mengenalkan diri. Menjadi guru yang kreatif, Bu Siti Mariani. Bu Leni. Ingin belajar menjadi guru yang profesional, memiliki kompetensi sesuai dengan tugas. Wah, terima kasih. Guru yang inovatif, guru yang menyenangkan. Oke, Maria. Oke, ini yang update terhadap pengetahuan. Ini update juga. Nah, ini guru yang kreatif, yang kompeten. Wah, ini adalah motivasi-motivasi yang luar biasa sekali dari teman-teman semuanya yang kami berharap kami bisa menemani Bapak Ibu semuanya membersamai begitu ya untuk bisa mencapai kompetensi kemudian mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional. Wah, ini bagus-bagus jawabannya. Menyenangkan ya. Jadi menjadi guru memang tidak boleh ditakuti ya. Kalau ditakuti ketemu muridnya di toko, muridnya nggak nyapa ya, nggak nyapa karena apa? Ketemu sama guru yang serem. Jadi indikatornya kalau Bapak Ibu guru kan sudah jadi guru agak lama nih. Kalau misalkan ketemu murid di pasar, disapa atau malah pergi muridnya? Ada yang punya pengalaman? Disapa, Bu. Disapa, Bunda. Disapa, Bu. Alhamdulillah. Yang disapa misalkan saya tanya, Agis Purnama dari Bogor. Ibu bidang studi apa, Ibu? Ya, Bu. Dari bidang studi Saya apa? biologi, Bu. Oh, dari Biologi, Bu. Disapa ya? Ya, disapa, Bu. Siap. Terima kasih. Disapa artinya dicintai ya, Bu ya? Dicintai karena ketemu sama Bu Guru. Apalagi kalau alumni yang menyapa, alhamdulillah itu bisa menjadi indikator kita. Disapa, Bu. Diajak ke warung. Oh, alhamdulillah Pak Agung diajak ke warung. Iya, pernah, Bu. Oh, mantap. Siap. Saya nggak pernah diajak ke warung, Pak. Diajaknya mampir ke rumahnya ya. Oh, iya. Jauh dari warung ketemunya ya, Pak ya. Oke. Pak Agung dari bidang studi apa, Pak? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Iya. Dari mana, Pak Agung? Tulungagung, Bu. Wah, dekat Pak dengan Jember. Iya. Jam saja. Apalagi kok sekarang ya Pak, tanpa berkedip sudah bisa bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia, gitu ya buktinya Betul, hari Bu. ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya foto untuk kegiatan ini. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan.
Untuk yang tidak masuk tidak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, karena ada kendala ya. Terima Jadi kasih banyak. saya kenalkan saja bahwa tantangan di masa kini gitu ya kaitan dengan digital bukan hal yang harus dipelajari secara mendalam begitu ya, tetapi dengan mau mencoba, mau membaca, mau berusaha gitu ya menggunakan, maka insya Allah keterampilan digital bisa dimiliki oleh semuanya. Saya ingin tahu Bapak Zainal Abidin yang mana? Coba, karena Pak Zainal yang tadi yang masuk pertama kali. Pak Zainal. Alhamdulillah. Wah, terima kasih Pak Zainal. Ini menunjukkan semangat Pak Zainal yang luar biasa ya Bu ya. Ya Pak ya. Jadi masuk pertama, kemudian dari program dari bidang studi apa Pak? Oh, dari Peksos. Oke. Baik, jadi tidak menjadi halangan ya bahwa remaja yang bisa menggunakan digital. Jadi Pak Zainal Abidin sudah membuktikan kepada kita semuanya bahwa tantangan digital insya Allah bisa langsung ditundukkan. Kegiatan pembelajaran PPG daring insya Allah akan berjalan dengan lancar insya Allah untuk Pak Zainal Abidin dan kawan-kawan semuanya. Amin. Oke, wah ini sudah ada yang mencoret lagi layar saya. Terima kasih. Ini coretan cinta ya dari teman-teman. Menjadi guru yang dicintai banyak indikatornya, gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan secara langsung, gitu ya. Salah satunya yang mudah itu disapa, gitu ya. Tadi Pak Agung menyampaikan diajak ke warung, gitu ya. Jadi tidak ada murid yang memalingkan wajah dan menjadi terenyuh begitu ya pada saat misalkan sudah sangat lama sekali menjadi gurunya, kemudian bertemu dia sudah menjadi orang yang bekerja di tempat tertentu gitu ya, atau mungkin saja sudah memiliki jabatan, kemudian bertemu dengan kita semua dan menyapa kita bahwa kita diakui sebagai gurunya, itu insya Allah menjadi pencapaian luar biasa untuk guru karena kita diakui keberadaannya gitu, bagaimanapun proses di masa lalu. Teman-teman semuanya, di tahun 2021 kita dikenalkan gitu ya dengan namanya kurikulum merdeka atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya ingin teman-teman angkat tangan bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Silahkan gunakan menu raise hand. Nemu menunya, angkat tangan. Jadi angkat tangannya tidak manual karena saya tidak bisa melihat kalau manual. Oke, terima kasih Bu Ririn. Kemudian Bu Yorosi Sukmawati Peksos, kemudian Bu Sri Suharnani, Ambar Dwi Jayanti, ada? Oke, masih menunggu beberapa teman yang merespon. Apakah oke, ada 11 yang sudah angkat tangan. Oke, ini angkat tangan nggak ya? Angkat tangan nggak ya? Gitu ya. Karena di tahun 2022 ini banyak sekolah yang berusaha untuk belajar, begitu ya, belajar memahami seperti apa kurikulum merdeka. Insya Allah dengan kegiatan PPG ini teman-teman nanti akan dikenalkan dengan kurikulum merdeka, terutama untuk teman-teman yang menyatakan bahwa sekolahnya siap menggunakan kurikulum merdeka. Maka pada saat teman-teman menyatakan bahwa sekolah di tempat teman-teman semuanya menggunakan kurikulum merdeka, maka pendampingan dari dosen akan disesuaikan dengan jenis sekolahnya. Jadi saya contohkan misalnya Bu Ririn Mulyani dari bidang studi apa, Ibu Ririn? Biologi, Bu. Oke, biologi. Maka pada saat Bu Ririn nanti ada kuesioner gitu ya yang dikembangkan oleh tim pelaksana PPG, teman-teman sekolahnya akan menggunakan kurikulum merdeka atau K13. Ketika Bu Ririn mengklik bahwa Bu Ririn menggunakan kurikulum merdeka, maka fasilitator, dosen, guru yang mendampingi Bu Ririn akan menggunakan kurikulum merdeka dalam proses materinya gitu ya, apakah itu di pengembangan perangkat dan juga pelaksanaan PPL nanti. Jadi ini adalah apa namanya? Ya. Kan sekolah saya baru mandiri berubah, jadi baru kelas 10 yang menggunakan kurikulum merdeka untuk tahun ini.
Tidak mengapa, Bu. Jadi kan sekalian belajar ya, Bu Ririn ya. Jadi siap untuk mengembangkan seperti apa perangkatnya, kemudian bagaimana menyusun materinya. Insya Allah kita bersama fasilitator, dosen dan guru serta mahasiswa belajar bersama untuk bisa memahami kurikulum Merdeka. Namun apabila teman-teman masih belum siap untuk belajar kurikulum Merdeka, maka pada saat diberikan kuesioner nanti silahkan pilih K13. Tapi saran saya begitu ya, ketika sekolah sudah memberikan sinyal bahwa sekolah adalah termasuk sekolah yang siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka, maka saran saya pilihlah kurikulum Merdeka sebagai pijakan mumpung PPG gitu ya. Ini adalah waktu kita belajar, sekolah memberikan izin kepada kita untuk belajar, maka kita maksimalkan kesempatan ini untuk belajar bersama. Belajar bersama dosen, belajar bersama guru, dan juga belajar bersama teman sejawat dari seluruh penjuru daerah. Akan ada guru biologi dari Bu Riri, dari mana? Dari SMA Negeri 1 Kedung-Adeng Bojonegoro. Oke, jadi Bu Ririn dari Bojonegoro, kemudian nanti akan ketemu dengan teman lain gitu ya, dari berbagai tempat sehingga banyak peluang, banyak komunitas belajar yang bisa dikembangkan untuk sama-sama belajar kurikulum Merdeka. Dan di dalam kurikulum Merdeka tersebut begitu ya, penguatannya adalah pada profil pelajar Pancasila. Teman-teman akan berdiskusi begitu ya seperti apa. Namun pada kegiatan PPG ini kemungkinan tidak akan diarahkan untuk menyusun modul proyek Pancasila, tetapi tetap modul bidang studi. Namun ada kekhasan di dalam kurikulum Merdeka sehingga teman-teman bisa belajar bersama. Jadi monggo yang sudah angkat tangan, ini ada 23 yang angkat tangan bisa masuk di kelompok sekolah yang siap dengan kurikulum Merdeka dan belajar bersama. Sekolah yang siap dengan Merdeka dan belajar bersama. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Assalamualaikum. Bu, saya Ajurni dari SMK Simpang Mampam. Cuman di sekolah kami kan belum menerapkan kurikulum Merdeka, Bu. Apakah saya boleh nanti pas dikasih kuesionernya untuk mengisi kurikulum Merdeka yang tadi? Kalau sekolah belum menerapkan, maka pada saat kegiatan PPL nanti kan perangkatnya akan menggunakan K13. Nah, jadi perlu ada kebijakan ya, kebijakan sekolah. Jadi kalau misalkan yang kita pelajari menggunakan tipe kurikulum Merdeka, tetapi pada saat PPL nanti akan menggunakan K13, maka teman-teman sebenarnya prinsipnya akan pindah sekolah dengan sekolah yang siap gitu. Nah, kalau misalkan demikian, monggo dipikir terlebih dahulu, tapi saya kira perlu komunikasi ya, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik dengan sekolah sehingga bisa diputuskan begitu ya ketika teman-teman mahasiswa PPG di periode ini akan memilih kurikulum Merdeka untuk dipelajari dalam pengembangan perangkat dan juga pada saat praktik PPL nanti. Begitu, Ibu? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kalau di TK saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi ya belum sepenuhnya mahir, cuma masih belajar. Ya, saya ingin lebih mendalami supaya bisa menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik. Siap, dibungkus ya Ibu ya, langsung nanti dipilih di kelompok kurikulum Merdeka. Insya Allah akan bertambah gitu pengetahuan dan juga keterampilan dalam pelaksanaan pembelajaran nanti dengan kurikulum Merdeka. Jadi jangan khawatir Ibu, kita semuanya di Unmuh Jember ini punya dosen-dosen, guru-guru yang memang bergabung dalam komunitas yang memahami begitu ya kurikulum Merdeka. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silakan. Assalamualaikum Ibu. Baik, bertanya. Ya. Kan di tempat saya juga melakukan kurikulum Merdeka, tapi mulai semester ini. Jadi kita sambil belajar, belum sepenuhnya saya paham. TK Bu Amelia. Maaf. Siap. Bungkus Bu, langsung bisa masuk di kelas kurikulum Merdeka Ibu. Jadi insya Allah kita akan belajar bersama. Begitu Bu Sri Suharnani? Terima kasih. Mohon bimbingannya ya Bu Amalia. Siap, siap. Saya juga Bunda.
Saya baru aja mengikuti kurikulum Merdeka, tapi baru 1 bulanan ini. Ini masih dalam belajar juga. Saya ingin tahu sejauh mana kurikulum Merdeka itu. Baru belajar juga. Siap. Dibungkus ya Bu ya, dibungkus. Nanti insya Allah kita belajar bersama di kurikulum Merdeka. Jadi insya Allah nggak ada kan yang ngomong ya, saya sudah mahir. Assalamualaikum Ibu. Gitu ya. Gimana? Ya Bu Yor. Assalamualaikum Ibu. Permisi Bu. Mohon maaf. Yorosi ya, saya sebut dulu baru berbicara ya. Bu Yorosi, silahkan. Ya, di tempat kami juga begitu, kurikulum Merdeka baru dilaksanakan di kelas 10 ini, Bu. Siap. Monggo Ibu bisa bergabung, insya Allah kita bisa belajar bersama. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Ibu. Oke, waalaikumsalam. Sebentar, saya belum lihat semuanya. Saya Ibu Dwi Wulandari. Oke, silahkan Bu Dwi. Saya dari SMK Negeri 8 Jember, Ibu. Kebetulan kurikulum Merdeka ini diterapkan mulai ajaran tahun kemarin, kelas 10, baru kelas 10. Dan SMK itu untuk kelas 10, saya kebetulan mapel biologi. Nah, biologi kan tidak ada, adanya IPAS. Di kelas 10, efek dari kurikulum Merdeka itu adanya IPAS. Nah, itu nanti penyusunan perangkatnya apakah saya juga ngikut ke IPAS? Karena bagian dari IPAS juga biologi ada, walaupun materinya hanya sedikit. Siap Ibu. Jadi memang untuk IPA di kurikulum Merdeka ini memang tidak ada IPA ya. Biologi memang tidak ada di kurikulum Merdeka, kemudian menjadi IPAS. Betul. Insya Allah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut Ibu. Jadi insya Allah Ibu akan berada di kelas kurikulum Merdeka. Begitu Bu Dwi? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Oke, coba yang angkat tangan ini turun dulu tangannya, kasihan kayaknya kemeng tadi ya, dari tadi angkat tangan. Silahkan terlebih dahulu supaya saya bisa melihat siapa yang berbicara. Kemudian yang raise hand ini adalah teman-teman yang akan berbicara. Silahkan turunkan semuanya terlebih dahulu. Masih ada 20. Ya, tunggu sebentar ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Sebentar, masih ada 12 yang angkat tangan. Nanti kalau tangannya minta dipijit gimana? Oke. Saya nggak ikut tanggung jawab carikan tukang pijit kan? Oke. Masih 5 orang yang angkat tangan. Silakan diturunkan semuanya. Yang akan bertanya setelah ini saya akan minta untuk angkat tangan. Sekarang turun dulu semuanya supaya saya bisa. Bu Laila, silakan turunkan terlebih dahulu. Bu Lila Hilaliyah, silakan diturunkan. Wah, Ibu Lila sepertinya pergi. Oke, baik. Yang akan bertanya silahkan angkat tangan. Saya Bu. Oke, angkat tangannya nggak manual, Ibu Sherly. Ada menu raise hand, Bu Sherly. Oke, saya panggil satu-satu ya. Dari Diah Yuni, silahkan Diah Yuni. Assalamualaikum Ibu. Salam. Dari SMK dan mapel saya di situ kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka, masih baru ini. Nah, untuk pelajarannya itu kan IPAS nggih. Jadi bukan biologi. Mohon ini bimbingannya. Oh, siap. Memang begitu di kurikulum Merdeka. Sekolah di kelas kurikulum Merdeka ya, Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Gusti Ernawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sama dengan Ibu Dia, Ibu di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Kami mengampu sebelumnya mata pelajaran biologi, namun ini sekarang ganti IPAS Ibu. Ya, kami mohon bimbingannya Ibu ya. Karena Jadi, baru belajar. Siap, nggak perlu khawatir ya Bu, semuanya sama. Oke, siap. Semangat. Masih bingung. Nggak apa-apa, selama ada pegangan teman belajar Bu, kemudian Ibu tidak berada di luar angkasa, tidak perlu bingung Bu. Kita insya Allah di bumi yang sama ya Bu ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Mohon bimbingannya. Terima kasih Bu Sri Erna. Lanjut Bu Vivin, silahkan Bu Vivin. Wah, cantik. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Ya, di sekolah saya juga sementara yang menggunakan kurikulum Merdeka baru di kelas 7.
Sedangkan saya tidak mengampu di kelas 7, tapi saya mengampu di kelas 9. Itu bagaimana Ibu? Ya, berarti di K13 ya Bu, karena Ibu di kelas 9. Kecuali nanti bisa pindah kelas gitu, Ibu pindah ke kelas 7. Tapi kalau itu tidak memungkinkan dilakukan, maka Ibu tetap di K13. Begitu Bu Vivin? Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Suhartini, silahkan Bu Suhartini. Terima kasih kesempatannya Ibu. Ini saya itu kan dari SD sebenarnya, saya mengajarnya di SD, tapi saya masuk PPG-nya itu di PG PAUD. Kebetulan kemarin saya itu berkunjung ke TK sebelah SD saya itu menggunakan bukunya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi untuk perangkatnya masih menggunakan K13. Nah, ini saya bagaimana nantinya? Oke, baik. Yang pertama, Bu Suhartini, karena nanti Ibu berada di bidang studi PPG PAUD, maka perlu sekolah PAUD, Ibu. Jadi mungkin akan melamar di sekolah yang di sebelah tadi untuk menjadi guru di sana. Jadi PPL-nya di sana. Jadi nanti sertifikat Ibu memang akan berbunyi bahwa Ibu adalah guru bersertifikat di PAUD. Jadi ketika Ibu mengajar tidak di PAUD, maka hak-hak yang ada dalam sertifikat tersebut tidak bisa. Jadi monggo bisa dikomunikasikan dengan sekolah sehingga Bu Suhartini bisa mengajar di PAUD. Kalau PAUD yang di sebelah tadi disebutkan sudah menggunakan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, namun perangkatnya masih K13, Ibu bisa menjadi bagian dari penyempurna sekolah sehingga sekolah bisa memiliki perangkat dengan model kurikulum Merdeka. Begitu artinya? Oke, teman. Berarti nanti saya PPL-nya tetap di PAUD. Betul sekali. Selama pembelajaran ini, maksudnya selama perkuliahan ini, apakah saya nanti ada di PAUD atau di SD? Di PAUD, Ibu. Ya, di PAUD. Iya. Gitu. Jadi tidak di SD. Oh gitu. Oke, betul. Sama-sama. Mohon bimbingannya nanti ya Ibu ya. Saya soalnya nggak mengenal PAUD sama sekali. Oh, insya Allah Ibu. Insya Allah kita di Universitas Muhammadiyah Jember ini terkenal bahwa kita semua manusiawi. Insya Allah begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Suhartini. Lanjut Bu Risnawati. Silahkan Bu Risna. Ya. Assalamualaikum Ibu. Di sekolah saya kan saya ngajar di PAUD, di PAUD ya, TK PAUD. Terus saya masih belum menggunakan sudah jadi menggunakan K13 juga, tapi ada kurikulum Merdeka juga. Jadi kita kayak buat proyek-proyek itu. Nanti mohon bimbingannya. Masih belum bisa memahami banget. Oke, ya. Jadi kita belajar bersama di kelas kurikulum Merdeka nanti Bu Risna ya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih. Semangat semuanya. Baik Bu Ambar Dwi Jayanti, silakan Bu Ambar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ambar. Saya Ambar Dwi Jayanti dari Jambi. Ada beberapa hal yang membuat saya bingung sekali dengan ini. Jadi saya ini ngajar di SMP Ibu, mata pelajaran bisa menggunakan. Nah, di sekolah saya ini yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka kelas 7. Jadi yang kelas 8 dan kelas 9 belum menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaan saya ini sebelumnya ada bisnis pertanian. Nah, ini bagaimana Bu, mohon penjelasannya. Nanti bagaimana dengan sistem saya ini? Oke, siap. Baik, jadi prinsipnya tadi kalau misalnya tidak sesuai dengan bidang studinya, bidang ilmunya, begitu ya, maka teman-teman perlu mencari sekolah yang sesuai. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan dia adalah guru SD, sedangkan dia di bidang studi PAUD, maka dia butuh sekolah PAUD, gitu ya, butuh sekolah PAUD sebagai tempat untuk mengembangkan perangkat dan juga melaksanakan kegiatan PPL nanti. Jadi sekali lagi Bu Ambar akan berkoordinasi secara lebih intens begitu ya untuk menentukan sekolah tempat PPL nanti begitu ya, karena perlu dianalisis apakah sesuai dengan bidang studinya gitu nggih Bu? Ya, Bu. Terima kasih Bu. Jadi kalau tadi sama pertanyaannya misalnya sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka tapi kelas 7 sedangkan dia adalah guru kelas 9, maka yang dipilih nanti adalah kelas K13 karena
mungkin menjadi tidak mungkin dia mengajar di kelas 7. Kecuali sekolah, oh ya, sekalian belajar deh gitu. Kemudian dia akan ditempatkan di kelas 7 karena kelas 7 yang sudah menggunakan KM, maka itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi prinsipnya tetap koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah gitu. Baik, dari tadi ada ibu-ibu yang bertanya, saya berpindah ke Bapak begitu ya, biar tidak dicap pilih kasih. Pak Mulyana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SD Islam Al-Azhar 40 Cilegon, Banten, Bu. Oh, jauh sekali Pak Mulyana. Dekat di hati ya. Ya, Bu. Ini yang saya tanyakan gini, Bu, di sekolah kami di SD Islam Al-Azhar 40 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas bawahnya, sedangkan kelas atas kan K13, masih K13 lah. Nah, sedangkan saya memang ngajar antara dua kelas itu, Bu. Di kelas 4 iya, di kelas 6 iya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya, karena beberapa hari yang lalu waktu sebelum kita mulai PPG itu dapat info bahwasanya kalau guru bahasa Inggris, kebetulan saya ngajar bahasa Inggris, Bu, di SD ini, katanya nanti PPL-nya itu harus di jenjang SMP gitu, seperti itu. Apakah harus di jenjang SMP atau memang boleh di sekolah saya mengajar ini gitu? Karena kan memang kalau kurikulum 13 untuk bahasa Inggrisnya sendiri kan diserahkan oleh sekolah, maksudnya dari mulai silabus dan sebagainya kita rancang sendiri gitu, Bu. Gitu, seperti itu, Bu. Gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu apakah nanti PPL-nya dengan ke SMP, apakah kita numpang ke SMP atau boleh tidak di sekolah kami sendiri gitu dengan silabus dan sebagainya yang memang kami rancang sendiri seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Mulyana. Jadi prinsipnya memang untuk bidang studi bahasa Inggris itu adalah guru di tingkat SMP, SMA, SMK begitu ya. Ketika teman-teman itu pengalaman sebelumnya adalah di SD, begitu ya, meskipun mengajar bahasa Inggris, harapannya akan ada sekolah sesuai dengan kompetensi bidang studi tersebut. Jadi seandainya begitu ya, dari jauh-jauh hari Pak Mulyana sudah mulai mencari sekolah yang bisa menerima Pak Mulyana gitu ya sebagai guru. Karena apa? Pada saat Pak Mulyana mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru bahasa Inggris, pengalaman teman-teman dan juga peraturan yang ada, kalau di SD misalkan ada hak Pak Mulyana atas sertifikat tersebut, tunjangan dan lain sebagainya tidak bisa dicairkan. Jadi sama dengan yang PGSD tadi, yang di SD ya. Jadi dia di ijazahnya adalah PAUD, kemudian masuk di PPG PAUD, maka dia akan mencari lembaga PAUD sesuai dengan kompetensi dan juga sesuai dengan ijazahnya. Begitu Pak Mulyana. Jadi bisa mulai dari sekarang mencari, karena beberapa teman di periode sebelumnya atau kategori sebelumnya juga punya kendala demikian. Dan ketika tidak dari jauh-jauh hari pada saat PPL misalkan dah mepet-mepet, kemudian akan uji kinerja juga prakteknya di sekolah, ketika itu tidak dibangun komunikasi dari awal, kemudian menjadi bingung sendiri gitu Pak ya, karena ada ketentuan kalau yang bahasa Inggris di tingkat SMP ataupun SMA. Jadi karena sudah dari awal disampaikan kepada Pak Mulyana, kami berharap dari pelaksana PPG, Pak Mulyana bisa mencari sekolah yang menerima Pak Mulyana, kemudian melaksanakan pengembangan perangkat di sana, kemudian PPL di sana, dan tentu akan dibangun komunikasi dengan sekolah tempat kita bekerja. Jadi insya Allah kita tetap saling berkomunikasi, berkoordinasi, gitu ya, sehingga semuanya aman, lancar, dan sukses, begitu Pak Mulyana. Baik, terima kasih Pak Mulyana. Joyce Palempung, monggo silahkan Bu Joyce. Terima kasih Ibu Fitri. Selamat pagi. Pagi Bu Joyce. Ya Bu, saya mau pengen bertanya Bu. Saya ikut ini Bu, saya sudah tidak mengajar lagi, tapi saya sebagai kepala sekolah, seperti apa ya kira-kira Bu? Oke, baik. Jadi kalau Ibu kepala sekolah saat ini? Iya. Oh iya, nanti Ibu berarti harus ada kelas ya Bu. Jadi kalau kepala sekolah selama ini belum ada kelas, Ibu harus ada kelas, karena PPG ini adalah pendidikan profesi guru untuk guru Bu. Kalau kepala sekolah itu kan ada sertifikat khusus untuk kepala sekolah. Jadi karena Bu Joyce adalah guru gitu ya, kemudian masuk di PPG ini, maka Bu Joyce bisa
mengatur begitu ya Bu, bahwa Bu Joyce juga punya kelas, nanti perangkatnya dikembangkan oleh Bu Joyce, kemudian juga Bu Joyce bisa masuk kelas untuk mengajar. Begitu Bu Joyce? Oke, terima kasih Bu. Kecuali kalau udah berhenti ya, kalau udah berhenti dia bukan kepala sekolah, berhenti sama sekali gitu ya, maka perlu dibangun komunikasi untuk mencari sekolah yang bisa menerima dia. Begitu Bu Joyce, insya Allah. Iya. Aman dan mudah insya Allah. Begitu Bu Joyce ya? Oke, nanti dikondisikan Bu. Terima kasih. Oke. Baik, ini karena banyak sekali pertanyaan, saya lanjut nggak apa-apa ya. Monggo Ibu Nini Nuraini. Bu Nini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nini Nuraini dari SMPN 1 Padang Lumajang. Kebetulan di sekolah saya kelas 7 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Yang kelas 8-9 masih belum. Nah, kebetulan di tahun ini saya tidak mendapatkan jam mengajar bahasa Inggris. Jadi bagaimana begitu, Bu? Oke, tinggal menghadap kepala sekolah ya, Bun. Menghadap kepala sekolah, kemudian berkomunikasi, berkoordinasi supaya bisa mendapatkan jam tersebut. Begitu, Bu Nini? Oke. Terima kasih banyak, Bu. Oke, semangat, Bu Nini. Kemudian Bu Yorosi, Texas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sama dengan Bu sebelumnya ini tadi, Bu Nini. Di sekolah kami baru di kelas 10 ini untuk kurikulum merdekanya. Sedangkan saya juga tidak mengajar di kelas 10 tersebut, Ibu. Dan itu pun untuk caregiver ini juga baru masuk yang di kelas 10, untuk yang kelas 11-12-nya belum ada caregiver, jadi baru keperawatan saja namanya. Bagaimana Ibu? Ya, jadi prinsipnya Ibu, kalau di kelas Ibu itu belum menerapkan kurikulum merdeka, maka akan menggunakan K13. Jadi prinsip hal-hal tadi relatif sama begitu ya yang disampaikan. Jadi monggo bisa dipahami dengan baik. Kalau kelasnya bukan kelas kurikulum merdeka, maka akan tetap menggunakan K13 yang dikembangkan baik perangkat dan juga praktiknya. Kemudian kalau teman-teman tadi misalnya belum mendapatkan kelas itu, begitu ya, maka bisa disampaikan, bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah karena kegiatan PPG sudah berlangsung, maka saya kira insya Allah kepala sekolah akan memahami untuk mengatur, begitu ya, jadwal untuk teman-teman semuanya. Begitu Bu Yorosi? Ya, terima kasih. Oke, Bu Dahliani, saya Bu Dahliani ya, ada dua lagi ya. Oke, silahkan Bu Dahliani. Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini Bu, saya menanyakan, saya sebenarnya basic saya adalah sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Tetapi karena loyalitas saya tidak sesuai, karena saya jurusan PLS ya Bu ya. Nah kemarin waktu mengikuti tes saya diarahkan kepada pekerjaan sosial. Yang saya tanyakan di sini Bu, di daerah Palangkaraya, khususnya Kalimantan Tengah, untuk jurusan SMK, pekerja sosial itu tidak ada. Nah, yang saya tanyakan lagi, bagaimana nanti kalau PPL-nya, Bu? Saya bingung, diarahkan kemana kira-kira? Terima kasih, Bu. Baik. Ini akan kami catat, Bu, khusus untuk PKS, gitu ya, pekerja sosial. Nanti insya Allah akan disampaikan kemudian oleh pelaksana, gitu, Bu. Ketika PKS itu tidak ada di daerah setempat. Oke. Baik, kami catat terlebih dahulu untuk Bu Dahliani. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Bu Sri Erna tadi sudah kan ya? Oke. Bu Agisti. Oke, Bu Agisti Bogor, silakan. Sudah Bu, tapi apa boleh nanya lagi? Oh, boleh nanya. Iya, monggo. Terima kasih kesempatannya. Ya, Bu Agisti dulu ya. Silakan Bu Agisti. Ya, terima kasih Bu. Saya izin bertanya. Di sekolah saya itu masih menerapkan kurikulum 2013 untuk semua tingkatan, baik di kelas 10, 11, ataupun kelas 12. Yang saya tanyakan adalah, tadi di awal Ibu mengatakan bahwa
ketika nanti sekolah itu menerapkan kurikulum 2013, maka guru akan dimasukkan ke dalam kelas kurikulum 2013. Namun pertanyaan saya adalah, apakah nanti kami yang masuk ke kelas kurikulum 2013 tersebut akan tetap mempelajari kurikulum Merdeka ataukah tidak, Bu? Terima kasih, pertanyaan saya seperti itu, Bu. Oke, siap. Jadi di pembelajaran PPG ini akan ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pendalaman materi. Untuk pendalaman materi tidak ada perbedaan antara K13 atau kurikulum Merdeka. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengembangan perangkat. Dan di pengembangan perangkat itu akan dikelompokkan, begitu ya, kelompok-kelompok sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih kurikulum Merdeka, maka akan dikelompokkan sesama kurikulum Merdeka sehingga sama-sama belajar. Kalau yang K13 berarti akan di kelompok K13, misalkan demikian. Apakah akan belajar kalau satu kelompok Ibu, Bu Agisti, semuanya, misalkan 10-12 orang itu semuanya K13, maka yang didiskusikan perangkat dan juga praktiknya adalah pada K13. Begitu, Bu Agisti. Nah, seperti terpana, oke, terhenti sejenak. Oke, semoga bisa dipahami oleh Bu Agisti. Oke, Bu Sri Erna tadi? Maaf, jaringannya hilang. Iya Bu, terima kasih Bu Fitri, mohon maaf. Ini Bu, kan saya itu lolos akademiknya, awalnya saya kan ngajar di SMA ya Bu. Kemudian saya diterima P3K di SMK Bu. Namun saat lolos akademik tuh saya statusnya biologi SMA, apa tidak bermasalah ya Bu saat saya mengikuti kegiatan ini? Insya Allah tidak masalah Bu. Oh iya, itu yang saya. Terima kasih Bu Fitri. Oke, melegakan ya Bu. Iya, saya sering nanya terus itu bingung. Oke, ya, makasih Bu. Bu Agisti tadi ada yang disampaikan? Iya Bu, baik, terima kasih. Berarti nanti tergantung dengan kebutuhan kelompok masing-masing sekolah ya Bu ya? Iya, betul. Terima kasih Bu. Baik, ini kok tambah lagi ya? Oke, saya dari Bapak dulu deh, boleh Pak Ibrahim Sadat, silahkan Pak Ibrahim. Terima kasih Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ibrahim, saya Ibrahim Sadat dari Aceh Singkil Bu. Wah, salam hormat saya Pak Ibrahim. Mau tanya Bu, jadi saya kan liniernya di Peksos. Nah, cuman permasalahannya mungkin sama kayak ada beberapa teman tadi saya perhatiin pertanyaan di chatting itu, Peksos itu kan Bu terbatas Bu untuk sekolahannya. Itu nanti solusinya bagaimana Bu? Terus tidak hanya untuk PPL tapi untuk implementasinya nanti setelah mungkin insya Allah lulus gitu, nanti kami bagaimana? Oke, siap. Untuk yang Peksos, insya Allah akan kami diskusikan dengan tim, kemudian jawabannya, kemudian ya Pak Ibrahim, tadi dengan Ibu juga ya. Ya. Oke, baik. Pak Nanang juga itu Bu, sama kayak kami banyak itu yang. Oke, siap. Insya Allah akan ada jawaban Pak, karena memang fenomenanya demikian ya. Jumlah mahasiswa untuk Peksos dari tahap ke tahap memang relatif sedikit Bapak, kemudian permasalahan sekolah dan lain sebagainya memang sudah pernah disampaikan. Tetapi agar tidak salah jawaban, saya keep terlebih dahulu jawabannya, insya Allah tim akan menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Begitu nggih Pak Ibrahim? Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, ini karena waktunya habis, supaya ini tadi bapaknya karena masih sedikit, Pak Zainal Abidin boleh deh? Monggo Pak Zainal. Terima kasih Bu Bunda, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, pertama saya guru kelas, kemudian alhamdulillah dapat panggilan untuk di Peksos nih. Kemudian saya juga ini CGP Bu, tinggal 2 lokal baru saya, dan kemarin saya lihat ada surat edaran bagi ini tanggung nih Bu, kasihan 2 lokal lagi kan saya lihat surat edaran kemarin bagi lulusan CGP itu ada dispensasi ya Bu, betul gitu ya. Hanya ikut ujiannya saja atau bagaimana Bu, mohon penjelasan. Baik, Pak Zainal Abidin guru penggerak. Iya Bu, saya penggerak angkatan 4, tinggal menunggu loka 8 dan 9. Oh,
Baik Pak Zainal. Untuk PGP memang akan ada perlakuan berbeda begitu Pak. Namun untuk data Pak Zainal akan kami cek apakah Pak Zainal masuk kategori PGP atau tidak, gitu nggih? Karena data guru PGP itu akan diberi informasi begitu kepada LPTK bahwa nama-nama ini adalah PGP, maka ada tugas khusus, kemudian ada pembelajaran khusus yang tidak sama dengan reguler. Jadi mohon ditunggu untuk Pak Zainal. Sama Bu dengan saya Bu Fitri. Saya Bu Erna juga CGP angkatan 4. Tinggal loka gitu. 8 dan loka 9. Oh siap. Karena di data kami kemarin disampaikan untuk kategori 3 ini di Unmuh Jember tidak ada PGP. Kalau kenyataannya ternyata ada PGP, kami akan konfirmasi karena kegiatan pembelajarannya berbeda. Jadi ada laporan yang harus disusun oleh PGP, insya Allah akan disampaikan oleh tim pelaksana. Begitu Pak Zainal? Oh iya. Bu Ya, Erna? saya juga terima Bu kasih, PGP. Oh Bu siap. Yeni Purnamasari. Oke siap. Nanti akan didata oleh tim. Kemudian ketika kami dapat konfirmasi dari kementerian bahwa Pak Zainal, kemudian Bu Erna, Bu Duyeni adalah PGP, maka akan disetting pembelajaran sesuai dengan kategorinya, begitu ya, reguler atau PGP, begitu? Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah angkat tangan. Oke, tapi bisa dilanjutkan di lain kesempatan? Oh, satu lagi. Baik, Pak Imam, silahkan Pak Imam. Bu, satu boleh Bu. Boleh. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Bu. Pak Imam. Ini Bu Fitri, saya kebetulan kepala sekolah di SMK YP 17 2 Madiun, pekerjaan sosial. Untuk memang tidak ada kendala walaupun saya tidak mengajar 5 tahun karena mati Pak Imam. Mati mic-nya, coba dihidupkan kembali. Oke. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kebetulan saya kepala sekolah di SMK YP 17 2 Madiun, jurusan pekerjaan sosial linear dengan daljab peksos saya. Tapi tidak masalah karena saya sudah tidak mengajar 5 tahun, tapi bisa dikondisikan, bisa nanti bisa di kelas pembelajaran bisa. Siap. Tapi banyak kasus di teman-teman saya yang saat ini mengikuti PPG Peksos, ada yang kebanyakan mereka mengajar di sekolah tidak linear. Yes. Ada yang di SMP, ada yang di PAUD, itu minta tolong dikondisikan dengan teman-teman dosen yang ada di Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Siap, insya Allah. Agar mudah-mudahan teman-teman bisa lulus lah dan bisa menikmati sertifikat pendidik dari negara. Siap. Terima kasih Pak Imam. Jadi seandainya nanti tim butuh bantuan Pak Imam, karena Pak Imam adalah kepala sekolah, bisa mengondisikan, insya Allah kami akan hubungi Pak Imam. Begitu nggih Pak? Sama-sama. Tidak masalah. Sama-sama membantu teman-teman semuanya. Terakhir. Boleh Bu. Bu Elsi boleh Bu. Satu Elsi Bu. Saya Bu. Bu Elsi boleh Bu. Baiklah Bu Serli. Elsi boleh Bu. Bu Serli ya. Ya Bu, ya. Oke siap. Nanti di Japri boleh deh saya ya. Oke, silakan Bu Serli. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sepertinya kita yang di bagian jurusan Peksos, kita punya permasalahannya hampir sama Bu. Karena sekolah induk kita bukan mengajar mata pelajaran Peksos, tetapi mata pelajaran yang lain. Sementara di kabupaten kita tidak ada sekolah pekerjaan sosial, adanya ada di kabupaten di ibu kota provinsi. Ini bagaimana nanti pada saat kita PPL Bu, mohon bantuannya. Siap. Terima kasih Bu. Sudah saya catat untuk yang Peksos, ada beberapa permasalahan begitu deh. Jadi insya Allah kita akan solusi yang insya Allah oke, yang ada suaranya yang Bu, boleh Elsi. Oke, baik. Jadi insya Allah untuk Peksos akan dibahas secara mendalam, menyeluruh begitu ya. Insya Allah tidak akan merugikan teman-teman mahasiswa. Jadi alhamdulillah kita kenal dengan Pak Imam. Pak Imam tadi sudah membuka tangan membantu teman-teman. Jadi insya Allah kita akan bekerja sama. Pak Imam mohon informasi SMA tadi 17 Madiun apa Pak nama lengkapnya? SMA? SMK. YP 17. SMK YP
17 Madiun. Tanda hubung 2. Tanda hubung 2. Madiun. Madiun, siap. Jadi kalau misalkan dibutuhkan sekolah yang bisa menerima teman-teman, insya Allah Pak Imam akan membuka tangan. Ini Bu, kebetulan di situ di grup tadi saya ada juga baca Ibu Andar dari SMK 2 Malang, itu juga ada pekerja sosialnya juga. Oh siap, Pekerjaan sosial. siap. Siap, baik. Jadi insya Allah nanti akan bekerja sama. Jadi Bu Serli, seandainya di Kabupaten Ibu tidak ada, insya Allah Pak Imam tadi menawarkan dengan tangan terbuka bagaimana teknisnya, insya Allah kita akan bahas di kemudian hari. Begitu nggih? Teman-teman yang lain sudah angkat Bu, tangan. boleh satu Bu, Elsie Bu. Bu, boleh Elsie satu Bu. Bu, Elsie satu boleh Bu dari Batam. Oke. Bu, Elsie boleh Bu. Baik, mohon maaf Ibu, ini saya sudah dikode bahwa pemateri berikutnya sudah dilanjutkan, sudah siap Bu, menanti. satu Bu. Bu Elis, mohon maaf. Elsie boleh Bu. Ya, Bu Si Elsie ya. dari Batam Bu. Iya, Bu Elsie silahkan ditulis di inbox, insya Allah akan dijawab oleh pelaksana, jadi tidak langsung menggunakan Zoom. Ini banyak Bu mewakili yang guru karya Bu ya di sana, boleh nggak Bu? Oh gitu ya. Nah, Iya. jadi saya mohon maaf Bu Eti setelah ini tidak ya. Jadi, mohon maaf Bu Eti yang nulis di inbox. Saya kasih kesempatan Bu Elsie saja. Monggo Bu Elsie. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Saya Elsie Sari Bu. Background saya sarjana teknologi pertanian. Awalnya ngajar biologi Bu, kemudian karena nggak linear ngajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, nanti PPL-nya gimana Bu? Soalnya di Batam kan sekolah kota industri Bu, nggak ada SMK pertanian. Nah, jadi Oke, Bu Elsie, saya sudah mencatat poin-poinnya. Insya Allah nanti permasalahan relatif sama dengan teman-teman yang Texas ya. Ya, jadi kata kuncinya relatif sama. Jadi kalau misalkan bidang studinya adalah X, sebenarnya kemudian mengajar di sekolah Y, nanti kita akan konfirmasi terkait dengan solusi dari kita semuanya. Jadi insya Allah terakomodasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang lain. Begitu Bu Elsie? Oke, terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Baik, teman-teman semuanya, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya siapkan. Teman-teman, saya berharap siap semuanya untuk menghadapi kegiatan PPG berikutnya, pembelajaran PPG, begitu ya. Jadi kita akan belajar secara daring. Saya berharap teman-teman semuanya siap dalam artian siap jiwa raga, begitu ya. Karena daring membutuhkan hati yang mantap begitu ya, karena daring kemudian dientengkan, maka insya Allah informasi-informasi yang diberikan juga akan terlewatkan begitu saja. Jadi sebagaimana ilustrasi saya tadi, kalau daring dilakukan dengan menyapu, maka insya Allah informasinya juga akan tersapu. Jadi kalau teman-teman tumak ninah begitu ya, tenang, memang siap gitu ya, kemudian menyiapkan alat tulisnya sebagaimana belajar luring, maka insya Allah informasi-informasi dan juga diskusi bisa didapatkan. Mohon maaf sekali lagi teman-teman semuanya, semoga berkenan dalam pertemuan pertama dengan saya, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Insya Allah saya akan hadir dalam Zoom kembali bersama dengan teman-teman dalam penyerahan sertifikat dengan jumlah mahasiswa yang sama. Masuk bareng, keluar bareng, itu insya Allah romantis sesungguhnya ala PPG. Amin, amin. Terima kasih Bu Amin. Terima kasih Bu Fit. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Sama Bu. Kalau ada sesuatu Sama Ibu. berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Juga sebetulnya kita sampaikan kepada Ibu Dr. Fitri Amelia yang telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, semoga kita sekalian bisa menjadi pendidik yang dirindukan begitu ya. Kemudian kreatif, inovatif, dan juga tentunya adaptif dengan dinamika kurikulum kita yang ada sekarang ini. Adapun jika memang nanti beberapa permasalahan maupun pertanyaan yang memang belum tersampaikan dan terjawab, Bapak Ibu jangan khawatir karena nanti kami dari panitia akan menyampaikan link Google Doc, Bapak dan Ibu nanti bisa mengetik
ataupun mengisi uraian masalah yang nantinya akan tim pelaksana PPG diskusikan dan kemudian bisa ada solusi bersama yang terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya itu adalah pemaparan materi mengenai pengenalan LMS.